Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para sahabat pecinta setia channel Saung Hikmah 313 yang berbahagia, sebagaimana telah kita maklumi bersama bahwa bulan Rajab adalah termasuk salah satu bulan yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab adalah bulan ketujuh dalam penanggalan tahun Hijriah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 36 yang berbunyi, Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Al-ayah. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan dalam ketetapannya. Pada saat dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Para ulama tafsir menjabarkan yang dimaksud dengan 4 bulan haram, 4 bulan mulia ini adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Fal ashhurul hurumu thalathatun sardun wa wahidun fardun wa huwa Rajab. 3 bulan disebut berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Wa wahidun fardun, 1 menyendiri, yaitu bulan Rajab. Hadirin para pemirsa setia channel Saung Hikmah 313 rahimakumullah. Banyak nama yang disematkan di dalam kemuliaan bulan Rajab ini. Di antaranya bulan Rajab disebut dengan Syahrullahil Asab, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan maghfirahnya bagi hamba-hambanya yang benar-benar bertobat di bulan ini. Tusabbu fihi rahmatu 'ala taibin wa tafidu anwarul qabuli 'alal alamin. Allah curahkan rahmatnya bagi hamba-hambanya yang bertobat, dan Allah limpahkan cahaya-cahaya kabulnya bagi seluruh alam. Di samping bulan Rajab disebut dengan Syahrul Asab, bulan Rajab juga disebut dengan Syahrul Asam, yaitu bulan yang tuli. Kenapa disebut Syahrul Asam? Li'annahu lam yusma' hissu qitalin fihi. Karena tidak terdengar suara genderang perang pada bulan tersebut. Di samping nama Syahrul Asam, masih ada lagi disebut dengan Syahrul Rajab yang disematkan di dalam bulan Rajab ini. Kenapa disebut dengan bulan Rajab? Li'annahu yurjamul a'da'u wasyayatin hatta la yu'dhu fihil awliya'a wassalihin. Di mana disebut dengan Syahrul Rajab karena di bulan inilah para musuh-musuh Allah dan setan dibelenggu sehingga mereka tidak bisa mengganggu para aulia dan orang-orang soleh di dalam melakukan ibadah. Masih banyak lagi nama-nama yang disematkan pada bulan yang mulia, bulan Rajab ini. Sampai-sampai Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu sirrah di dalam kitab Gunuyahnya menyebutkan Rajab ada 3 huruf. Ra yang pertama beliau jabarkan dengan rahmatullah, yaitu rahmat Allah. Kemudian huruf yang kedua yaitu ba. Huruf yang kedua adalah jim. Jim itu adalah termasuk judullah, yaitu kedermawanan Allah. Kemudian huruf yang ketiga adalah ba, yaitu birrullah, kebaikan Allah. Artinya bahwa di dalam bulan Rajab ini
terkumpul rahmat Allah, kedermawanan Allah, serta kebaikan Allah. Untuk siapa? Yaitu bagi hamba-hambanya yang benar-benar melakukan momentum mulia di bulan Rajab ini dengan kegiatan ibadah dan amal-amal soleh lainnya. Para sahabat, pecinta setia channel Saung Hikmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajar dan pantas kalau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menanti-nantikan kehadiran bulan Rajab ini. Di dalam sebuah hadis, tatkala bulan Rajab ini datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami pada Ramadan-Mu. Hadirin, para sahabat pecinta setia channel Saung Hikmah 313 rahimakumullah. Sungguh amat luar biasa keistimewaan yang terkandung di dalam bulan Rajab ini. Bahkan para masyayikh kita, guru-guru kita, para ulama, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan bahwa di bulan Rajab ini untuk melakukan kegiatan ibadah, baik itu puasa sunnah Rajab maupun banyakin baca istighfar, berzikir, sedekah, dan perbuatan amal soleh lainnya. Bahkan di antara petuah-petuah yang disampaikan oleh para masyayikh kita, para ulama-ulama kita, di mana pada dinyatakan kita untuk memperbanyak bacaan istighfar mohon ampun kepada Allah. Kenapa? Karena bulan Rajab ini termasuk adalah syahrul istighfar, bulan untuk memperbanyak istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itulah di mana Syekh Wahab bin Munabbih radhiyallahu an pernah menyatakan orang yang di bulan Rajab ini membaca Allahumma firli warhamni wa tub alayya, atau boleh juga kita baca Rabbi firli warhamni wa tub alayya sab'ina marratan bil ghadati wal asyi. Pagi dia baca 70 kali, sore dia baca 70 kali, lam tamassan naru lahu jildan, kulitnya tidak akan pernah tersentuh api neraka. Subhanallah. Para sahabat pecinta channel Saung Hikmah 313 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak keistimewaan yang terkandung di bulan yang mulia. Sampai-sampai Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala menyatakan, ketika seseorang berada di bulan yang istimewa dan bulan mulia, dia melakukan suatu amal kebaikan, amal soleh, amal ketaatan, maka aktsaru thawaban, pahalanya Allah berikan berlipat ganda. Dan sebaliknya, ketika seseorang melakukan kemaksiatan di bulan yang mulia, bulan yang istimewa, maka asaddu iqaban, dosanya juga berlipat ganda. Oleh karena itulah, kesempatan yang Allah berikan jangan pernah kita sia-siakan. Karena apa? Karena Allah Ta'ala masih mengizinkan kita bertemu, berjumpa, serta bersua di bulan Rajab yang mulia di tahun ini. Tidak ada jaminan Allah bahwa tahun mendatang kita masih bertemu lagi dengan bulan yang mulia ini. Para sahabat pecinta setia channel Saung Hikmah 313 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita mengenal dalam sejarah bagaimana kejadian Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pun terjadi di bulan Rajab, tepatnya pada tanggal 27 Rajab. Di mana Allah memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa terus menuju petala langit sampai ke Sidratul Muntaha. Tentunya ini adalah suatu hal yang sungguh amat sangat luar biasa dan menakjubkan.
Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya dalam surah Al-Isra ayat 1, Allah nyatakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Artinya Allah awali dengan kalimat subhana. Para ulama tafsir menjabarkan ketika satu ayat diawali dengan kalimat subhana, maka ini adalah lita'ajjub, yaitu pada perkara yang memang sangat mengagumkan dan menakjubkan. Makanya ketika kita melihat sesuatu perkara yang menakjubkan, kita disyariatkan untuk mengucapkan subhanallah. Ketika kita mendapat nikmat, bersyukur, kita ucapkan alhamdulillah. Ketika tertimpa musibah, kita disyariatkan untuk mengucapkan inna lillahi. Para sahabat pecinta channel Saung Hikmah 313 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lihat dalam ayat ini, Allah taala memperjalankan hambanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bi abdi hamba. Artinya bahwasanya ketika seseorang disebut hamba, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mendapat keabsahan dari Allah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelas-jelas sudah menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Konsekuensi seorang hamba adalah percaya, tunduk, patuh, taat kepada Tuhannya. Oleh karena itulah, hadirin para pecinta setia channel Saung Hikmah 313 rahimakumullah. Banyak sekali keistimewaan yang bisa kita ambil di bulan Rajab ini. Peristiwa-peristiwa penting seperti Isra dan Mi'raj baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah memberikan perintah salat 5 waktu kepada Rasul agar dilaksanakan oleh Rasul dan umatnya. Ini adalah suatu hal yang sungguh amat sangat luar biasa, perkara yang sangat menakjubkan, yaitu peristiwa di Isra dan dimi'rajkannya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita yakini kata-kata abdun, para mufassir menjabarkan, yaitu bil jasadi war ruh, dengan jasad dan ruh. Artinya Rasulullah di Isra dan dimi'rajkan dengan jasad dan ruh. Kenapa wong ini namanya mukjizat, hal yang luar biasa? Kalau di Isra dan dimi'rajkan hanya dengan ruh saja, berarti perkara yang tidak luar biasa, tidak menakjubkan, seperti orang bermimpi. Tapi ini para jumhurul ulama sepakat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu bil jasadi war ruh, dengan jasad serta ruhnya. Maka hal ini menjadi sebuah hal yang sangat menakjubkan dan salah satu daripada mukjizat besar baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pecinta channel Saung Hikmah 313 rahimakumullah. Masih banyak lagi keistimewaan yang terkandung di bulan Rajab yang mulia ini. Dan kita pun teringat, dan jangan kita tinggalkan ketika nanti berada pada Jumat terakhir di bulan Rajab, di mana para masyayikh, guru-guru kita memberikan sebuah zikir agar kita baca pada saat khatib naik ke atas mimbar pada Jumat terakhir di bulan Rajab. Hal ini disampaikan di dalam kitab Kanzun Najah was Surur karya Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Kudus, mengutip perkataan Syekh Ali Al-Ajruhi rahimahullahu ta'ala, bahwa siapa orang yang membaca Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah khamsan wa thalathina marratan, orang yang membaca Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah 35 kali dia baca, lam tanqati' ad-darahimu min yadihi tilka sanata, maka dia tidak akan pernah kekosongan dari materi, dari dirham, dari uang. Artinya
Allah akan penuhi setahun itu dengan materi yang barokah dan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan ini dibaca? Ulama menjabarkan yaitu bisa kita baca ketika hina yajlisul khatib bainal khutbatain, ketika khatib duduk di antara dua khutbah, atau bisa juga kita baca hina yakhtubu fil khutbatis tsaniyah, ketika khatib berkhutbah pada khutbah yang kedua. Ini bisa kita baca Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah 35 kali. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan untuk kita di bulan Rajab ini, dan nanti memasuki bulan Sya'ban Allah taala pun memberikan keberkahan untuk kita, sehingga doa yang sering kita panjatkan di bulan Rajab ini yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahilah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami pada Ramadan mendatang. Insyaallah mudah-mudahan Allah takdirkan kita bertemu dengan bulan Sya'ban, bulan Ramadannya mendatang. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.